warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Hari ini, apakah ada yang sakit? Saya presensi terlebih dahulu ya. Abdullah ada? Ade? Aditya? Ageng? Ahmad Afandi? Ananda? Andika? Andika Fauzan? Aril? Aris? Arya? Avinsa? Ajis? Bagas? Bagasari? Bima? Kemana, Mas? Baik. Bondan? Chandra? Jose? Christian? Christian nggak masuk? Dian? Baik, izin ya. Dimas? Kemana, Mas? Ada yang tahu? Oh. Dwi? Fadilah? Fadli? Farizal? Fahri? Fardan? Farhan? Farid? Faris? Faristio? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran juga coba diperhatikan, Mas, bawahnya. Apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan diambil, kemudian dimasukkan ke keranjang sampah. Iya. Kameranya, iya. Memang kan harus ada satu yang megang kameranya. Ya, sudah ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya, Mas ya. Kita akan mempelajari alat potong mesin freeze. Ada yang tahu nama-nama atau jenis alat potong yang kita pelajari hari ini? Handmill. Ada yang lain lagi? Pressmill. Bagus. Kemudian membuat roda gigi, berarti pisau modul. Ya, baik. Kita akan pelajari kaitannya dengan fungsi dan jenis alat potong. Nah, indikatornya apa? Kalian bisa mengklasifikasikan alat potong mesin freeze. Kemudian menjelaskan fungsi dari alat potong mesin ya atau freeze, kemudian mengidentifikasi alat potong berdasarkan jenis pekerjaannya, dan yang terakhir dapat menunjukkan alat potong yang ditentukan. Nah, tujuan pembelajarannya tadi kalian bisa menjelaskan fungsi dari alat potong mesin freeze. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat potong berdasarkan jenis pekerjaannya.
Nah, itu kaitannya materi ajarnya ya. Nanti kita buka e-learning. Nanti saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nah, coba perhatikan dulu ini, Mas. Nah, ada alat potong yang untuk mesin fres horizontal. Kalau ini mesin fres vertikal. Nama alat potongnya ada yang tahu? Desmil ya. Baik, itu ball cutter. Ya. Kalau ini biasanya di CNC. Nah, coba diperhatikan. Kalau ini kira-kira untuk apa? Menghaluskan permukaan atau untuk finishing, ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini ada yang tahu slab mill. Kira-kira mesin apa ini, Mas? Horizontal. Nah, sambil menyaksikan video, saya bagi lembar kerjanya ya. Satu meja, satu lembar kerja ya. Nanti kita akan berdiskusi secara kelompok. Lembar kerja siswa, Mas. Nanti panduan kita belajar ya. Satu meja satu. Karena hari ini kita diskusi, Mas. Nah, coba perhatikan itu. Pisau apa itu tadi? Ada yang pernah dengar flying cutter? Belum. Nah, itu coba diperhatikan. Nah, flying cutter ini kemungkinan bisa kita gunakan untuk job trace kita. Juga gabungan project dari job bubut. Jadi nanti dibubut dulu, dibuat bakalannya, kemudian dilakukan pengefresan. Baik, ini tadi bisa apa, Mas? Bolomil. Videonya, oh proses. Nah, apa? Treadmill. Berarti membuat oler. Nah, kira-kira pekerjaan ini nanti diterapkan pada mesin apa, Mas? Nah, mesin CNC. Tapi hasil benda kerjanya dimanfaatkan yang paling sederhana untuk apa? Alur T itu kira-kira buat apa? Nah, meja, mesin, press. Bur juga sama, ada T-slotnya. Nah, ini alat potong concave milling cutter ya. Nah, itu tadi sepintas dari beberapa alat potong yang
akan kita pelajari. Sekarang ya, silakan buka e-learning-nya masing-masing. Ya, pelajari bahan ajar yang ada di e-learning kaitannya dengan alat. Setelah nanti kalian pelajari, saya akan minta jenis alat potong apa yang kalian tadi baca. Jadi silakan buka e-learning-nya. Apakah ada yang lupa password? Ya, ada yang lupa passwordnya, Mas? Ya. Nah, dibuka di e-learning-nya ya. Filenya berupa PDF, jadi silakan dibuka, atau bisa juga dengan link YouTube yang ada di LKPD. Nah, silakan dibaca. Setelah itu nanti saya akan jelaskan. Setelah saya jelaskan, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Iya, materinya alat potong trace. Ada yang lupa password? Nah, sudah tahu ya. Kalau ada yang lupa password, bisa saya bantu, nanti saya kontakkan ke kurikulum untuk reset password. Atau kalau kalian lupa misalnya di rumah, bisa menghubungi Pak Saryanto untuk dimintakan tolong reset password dari bantuan kurikulum. Jadi reset password itu kita lakukan dari kurikulum. Ya, silakan. Baik, kalau sudah belum? Jenis-jenisnya sudah dibaca? Sudah. Silakan buka Jamboard di LKPD. Tinggal di sana. Ya, silakan di LKPD nomor 2. Ya, tugas terkait bahan ajar. Silakan dibuka, Mas. Ada yang HP-nya terkendala atau jaringannya nggak bisa? Ya, ada sticky note. SMK Negeri Yogyakarta beserta pengunjung pada hari dari pintu dari COVID-19 SMK Negeri Yogyakarta mengingatkan kepada kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar. Iya, bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tulis aja. Ya, jangan lupa ya formatnya. Nomor absen, garis miring, kelas, spasi jawaban. Error gambarnya atau apanya? Nggak bisa buka. Nggak kebuka. Aksesnya belum dibuka. Ya, bentar.
Sudah bisa, Mas? Silakan dicoba. Ada yang itu? Sudah ada yang bisa ngedit? Belum. Coba, bentar. Kamu yang mana LKPD-nya? Coba. Ini, Pak. Yang ini? Iya. Yang ini nggak bisa? Enggak. Ya? Tadi buka di sticky note, kemudian dipilih apa, Mas? Dipilih warnanya. Setelah itu diketikkan nomor absen, garis miring, kelas, spasi, alat potong yang tadi dipelajari. Gimana? Ya? Ya, saya coba share ulang ya, sebentar ya, Mas ya. Ya, Pak. Ya, silakan dicoba diakses itu. Scan yang di depan, coba. Bisa tidak? Bisa? Sudah bisa? Oke, bisa. Yeah. Jadi silakan ditulis. Tembatnya sudah di start. Belum. Iya, memang gitu. Nih, gini. Ini sticky note ditambah sticky note ya. Nah, ini bisa milih warna orange misalkan. Diketikkan nomor absen, garis miring, kelas, spasi, alat potong tadi yang kalian pelajari. Misalkan Enmail, koma. Iya, download dulu. Kalau tidak, saya berikan kertas sticky note. Gak apa-apa, ditulis di kertas itu. Bentar. Ini masih urut absen kayak kemarin kertasnya. Iya. Gimana? Kelompoknya baru. Ya, nanti nggak apa-apa. Ada yang nggak bisa, Cik? Ditulis ya, sama. Nomor absen, garis miring, kelas, spasi, alat potong yang dipelajari. Ada lagi yang nggak bisa? Ya, spasi, tadi alat potongnya apa aja? Handmill, terus tadi apa lagi? Pisau mantel, misalkan. Dan seterusnya. Ya,
Kalau yang pakai kertas, silakan ditempelkan ke papan tulis. Kalau yang sudah pakai kertas, silakan di papan tulis. Kalau yang sudah di aplikasi, nanti ya, sebentar saya tayangkan. Link QR-nya sudah semua? Sudah diakses semua, Mas? Sudah. Baik. Ya, saya tampilkan ya. Nah, kebetulan ini kerotet ini tadi. Nah, oke. Nah, ada yang nyebutnya press mill, ada yang end mill, angle cutter. Ya. Lalu yang lain ada yang end mill. Nah, press mill, end mill, rata-rata end mill ya. Kenapa end mill disebut sejak awal? Sudah terbiasa, ya boleh. Nah ini yang coret-coret tolong ya dihapus. Ya yang sudah pakai kertas silakan ditempel Mas. Itu ada lemnya itu. Tinggal ditempel aja di papan tulis. Yuk. Nah, sepatunya mana? Tadi habis olahraga. Ya. 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 Sampai. Gimana? Oh, minta kertas. Ada yang jemputnya bermasalah lagi atau terkendala? Akses, Pak, akses. Ayo fokus ke pekerjaannya, ayo. Ayo fokus Mas, udah fokus, ayo. Ya, oke, sudah. Semuanya sudah menyebutkan alat potongnya ya. Sekarang saya akan coba jelaskan terkait dengan alat potong yang akan kita pelajari. Bentar ya. Nah, tadi ada yang menyebutkan pisau mantel ya? Ada nggak ya yang menyebutkan pisau mantel? Tidak ada, tapi bentuknya bagus. Plain, milling, cutter. Ya, oke. Nih ya, pisau mantel atau plain, milling, cutter. Ya, digunakan untuk apa? Mengefresh bidang yang lebar dan rata. Kemudian ada jenis pisau. Yang pertama pisau yang untuk benda kerja yang keras dengan sudut potongnya 81. Kemudian benda kerja yang kekerasannya normal dengan sudut 73 dan benda yang lunak sudutnya 69. Nah yang berikutnya lagi ada yang nyebut angle cutter tadi di jamboard atau di papan tulis? Siapa? Coba tunjuk tangan. Ya. Mas Arandi tadi terkait dengan angle cutter atau pisau fresh sudut. Ya.
Kira-kira untuk apa? Bekerja. Membuat regir itu pisau sudut atau modul, Mas? Modul ya. Jadi kalau angle cutter atau pisau sudut, kira-kira apa yang paling pas kira? Sudut berarti membuat sudut ya, atau membuat bisa chamfer atau bisa membentuk sudut seperti block V. Ada yang tahu kan block V? Ya. Yang berikutnya lagi pisau fris ekor burung. Ini pisau fris ini memiliki sudut sebesar 30, 45 dan 60 derajat. Kira-kira di bagian mesin apa yang menggunakan ini hasil pekerjaannya? CNC, yang lain? Kalian pernah lihat yang mesin bubut? Digeser ada sudutnya enggak? Kira-kira membuatnya pakai angle cutter atau pakai ekor burung? Pakai ekor burung. Ya itu contohnya. Berikutnya lagi pisau Woodruff Casit atau pisau fris alur melingkar. Kita coba ya, lihat ya, daripada sulit untuk dijelaskan apa bedanya T-slot sama ini. Nah, coba diperhatikan. Ya, ini lebih ke arah nyayat, membuat alur sisi samping. Ya. Nah, yang berikutnya lagi ada pisau sisi dan pisau muka atau set and base cutter. Gunanya untuk mengapres alur ya pada permukaan benda kerja. Kemudian pisau tadi sudah ya, alur T. Pisau radius membuat radius. Kira-kira radius yang seperti apa? Ada gambaran? Belum ya? Saya coba. Oke. Nah, coba diperhatikan videonya ya. Videonya seperti itu. Ya, itu ya videonya ya Mas ya. Oke, kira-kira kalau pekerjaan seperti itu di apa? Job apa itu kira-kira? Atau di bagian mesin apa? Ada yang tahu? Press, CNC, ada yang jawab lain? Horizontal ya. Mesinnya pakai mesin horizontal. Kemudian ini mill. Selanjutnya face mill, tadi juga banyak yang nyebut di jamboardnya. Setelah itu pisau fris, roda gigi. Nah, yang kalian pernah lihat atau mungkin pernah dibuat jobnya, kira-kira roda gigi apa yang kalian pernah lihat itu? Pembuatan roda gigi menggunakan pisau cutter. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini kan?
Coba lihat setting benda kerja. Kemudian diukur ketebalannya ya. Nih contoh penyayatannya, Mas. Tapi ada juga cara membuat roda gigi yang lain. Nah, ini mungkin bisa kalian pelajari secara mandiri dulu. Materinya biasanya di kelas 3 ini. Nah, buat roda gigi itu tidak selalu menggunakan pisau modul yang biasanya kita pakai. Tapi bisa semacam ini ya. Ada yang nyebutnya hopping mungkin. Kalau ada yang tahu, bisa dikoreksi. Nah, ini prosesnya tidak selalu seperti yang ada di bengkel kita mungkin. Nah, trace muka atau face mill, kira-kira kelebihannya apa dibanding dengan end mill? Dan untuk pekerjaan apa? Lebih cepat karena ya diameternya besar, otomatis permukaan atau yang disayat itu banyak. Ada lagi kelebihan yang lain? Kalau end mill apa kelebihannya? Ya, end mill kelebihannya bisa nyayat samping dalam tadi. Teman kalian ada yang nyebut seperti itu. Biasanya digunakan untuk membuat kontur samping maupun membuat pocket atau kantong. Nah, ini ada pisau gergaji, tapi jarang digunakan. Karena kita lebih sering menggunakan mesin gergaji yang biasanya itu. Nah, bahan pisau fresh itu ada alloy tool steel. Apa itu? Baja perkakas paduan yang mengandung ya karbon kromium, vanadium, dan bahan yang lain ya dipadukan di suhu tertentu. Kemudian ada itu an alloy tool steel. Apa itu? Bahasa yang lain, baja perkakas. Ya, bukan paduan. Dengan kandungan karbon sekian itu, setengah sampai 1,5%. Suhu kerjanya hanya mencapai 250 derajat Celcius. Nah, yang berikutnya karbida atau karbide. Ini kebetulan kita lebih sering menggunakan HSS. Nah, ini geometri alat potongnya seperti itu ya. Ada sudutnya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di bahan ajar. Nah, penggunaan pisau tadi juga video. Oke. Baik, sekarang kita coba buka LKPD-nya, Mas. Yang nomor 3. Silakan bentuk kelompok ya, terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian dari kalau kelompoknya 4, kalian ambil 5 topik alat potong. Setelah itu dijelaskan fungsinya. Ya. Selain itu juga nanti diberikan mungkin bisa gambarnya. Di mana? Di Google Slide. Silakan buka Google Slide-nya, di scan itu. Jadi Google Slide yang kalian buat itu tertaut di Google Drive saya. Jadi saya bisa mantau. Ada yang terkendala? Yang nomor 4.
Ya, yang ada gambar diskusinya ini, Mas. Di atasnya tugas kelompok ini. Nanti ya, setelah kalian selesai mengerjakan, ya, kemudian presentasi di depan, nanti pakai screencast ya. Setelah itu kalau screencast-nya terkendala, nanti saya bantu pakai laptop. Nanti kalau sudah, setelah selesai, semuanya dibuat bentuk PDF. Tinggal download PDF di Google Slide-nya. Setelah jadi PDF, silakan upload di e-learning masing-masing. Ya, silakan. Dibuka yang nomor 4. Di-scan. Satu kelompok, satu formnya ya, satu Google Slide atau satu slide. Iya, kayak pertemuan sebelumnya ya. Silakan dibuka. Iya, yang mirip kemarin itu. Ya, diperbaiki lagi ya. Itu yang kemarin kan kalian sudah materi sebelumnya. Tinggal dirapikan, mungkin kalau mau ditambah itu ya. Kelompoknya seperti kemarin. Gimana? Kalau ganti ya tinggal ditambahkan aja, nggak apa-apa. Diganti ya boleh. Ya, di Google Slide itu ada tema, jangan lupa kalian bisa menyesuaikan temanya biar tampilan menarik. Lancar ya, semua bisa mengakses. Ada yang kekunci lagi aksesnya? Iya, bagus ya. Ya. Coba diperbaiki lagi ya Pak, yang topik mau ditambahkan video. Kalau kelompok kalian itu 4 orang, berarti topiknya 5. Tapi kalau kelompok kalian itu 3 orang, berarti topiknya 4. Kenapa saya buat demikian? Tujuannya ada satu pekerjaan yang kalau kalian bagi tugas itu masih ada butuh kekompakan. Jadi saya juga pengen tahu kekompakan kalian. Gimana? Linknya yang ini Mas. Ya. Ya, silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Ya. 5? 6 mana 6? Kelompok 6? Kelompok 7? Kelompok 7 ada. Gak berangkat. Kelompok 8? Ya. Berarti hanya 7 kelompok ya, Mas? Yang 8 itu ya? Enggak, Pak. Juga nggak bisa. Di refresh nggak mau? Nah, ini Pak. Padahal udah ditulis kemarin. Bentar. Kelihatan yang depan? Yang tadi nggak bisa, kelompok berapa ya? Kelompok 3.
Bentar, Mas. Coba diperhatikan kelompok 3. Sudah bisa diakses belum? Nah. Sudah bisa diakses? Kelompok 3N ya. New artinya ya, atau baru. Nama filenya kelompok 3N. Gimana, Mas? Gimana? Aksennya ngeblok. Nah, ini Pak. Nah. Ini aja. Mana andunya? Coba diambil sih. Andunya gimana Pak? Ada nggak? Rungkakan tadi loh. Ini loh, rungkakan. Rungkakan. Nah, yang kelompok 4 diklik. Oh. Ini dong. Nah, di belakang 4 itu garis miring aja, spasi, garis miring absen aja, spasi. Nah, absen berapa aja? Itu kena formatnya sepertinya Mas, seperti itu. Pak, kemarin Betul ditulis ya. Sudah selesai? Belum? Ya, ini sudah tershare karena itu terpaut di Google Drive. Jadi kalian edit otomatis walaupun sudah di logout di akun kalian tetap tersimpan di saya. Jadi aman. Oke. Gimana? Dicoba diklik Mas. Bisa nggak? Biasanya itu. Bentar ya, satu-satu. Nggak bisa ngeklik ya. Nah. Coba kalau di copy ulang Mas, nanti sisipkan link untuk mau nggak? Ya. Coba di copy ulang. Itu kan link YouTube tulisannya biru, habis itu ada garis bawahnya itu loh. Gimana? Ayo fokus. Gimana? Buat lagi apa yang Kelompok 3 tadi sudah ada itu loh. Kelompok 3N itu loh, sudah itu. Ya, tinggal dibuat, diperbaiki lagi. Yang sudah. Coba dibuka. ini Pak? Nggak bisa buka. Settingan itu nih saya buat share lagi. Kemarin kelompok 3 itu di foldernya Mas Aris. Jadi ya nggak apa-apa. Sudah saya upload ulang, cuma tinggal saya share ulang. Sudah Mas, harusnya sudah bisa ngedit.
Harusnya bisa diedit. Ada N-nya, 3N. Coba pakai Google Drive yang lain. Google Drive, Pak. Iya. Ya setelah kita semua sudah selesai ya, artinya kita sepakat untuk presentasi. Ya, ditunggu juga temennya, Mas. Nah, ini di KPD coba perhatikan. Ada nilainya ini. Kalian aktif, cukup aktif, ya. Atau sampai tidak ikut diskusi. Artinya kalian ngobrol sama teman itu, bukannya memperhatikan. Gimana? Gimana? Coba. Ya pinjam. Oh, ini PDF ya? PDF harus bentuk Pak. Anu Mas, PowerPoint ini Mas. Kemarin kok bisa jadi PDF? Di convert. Saya coba itu ya, saya coba access. Ya, harusnya ada itu loh. Biru, coba diklik. Enggak. Kalau biru biasanya bisa, Mas. Bentar ya, kelompok 7 itu ternyata berubah PDF ya. Saya coba bantu konversi ke PPT lagi. Saya coba. Mas kalau coba di download kemudian di copy paste gimana? Kalau otomatis ternyata nggak bisa, bisanya cuma ke Word. Bisa nggak di copy paste itu? Kalau nggak saya buat ke Google Word dulu, Google Doc dulu. Bisa nggak? Bisa diklik, bisa di copy nggak? Bentar. Nih, coba saya bantu. Dibuka yang tadi. Nah, ini di download dulu nanti. Tapi ini bisa kan enggak? Nah. Ini copy kan ada tuh? Copy. Nanti dipastekan di PowerPoint. Jadi buka Google Doc itu. Sing satunya di download dulu tapi. Di download dulu. Saya buatkan itunya dulu. Linknya. Kelompok berapa tadi Mas? 7 ya? Bentar ya, nunggu kelompok 7 ya. Karena ada kendala teknis. Di download dulu Mas, PDF-nya sudah? Sudah. Google Drive-nya di back dulu, dibuka dulu. Ya. Coba. Nah ini kalau mau di-upload LMS bisa itu. Tapi kan kita pakainya presentasi. Nah kelompok. Nah saya reload dulu Mas. Ya, dipaste-pastekan ini ya.
Oke, kita tunggu bentar. Kelompok 7 ada lagi yang terkendala, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Atau kalau ya ada yang siap presentasi, saya siapkan dulu screencast-nya. Dicoba dulu, ya. Apakah normal itu? Nah, udah. Silakan yang mau presentasi dicari webinya, bentar. Nama SSID-nya itu. Anikes. Ya, Anikes itu. Passwordnya 1 sampai 8 ya. Dikonekkan dulu ke wifi itu. Nanti saya mode screencast. Saya tunggu connect dulu kalian. Ya, sudah. Yang kelompok 7 kalau ngeditnya nanti boleh. Nah, kan itu tidak sengaja jadi PDF, nggak apa-apa. Kan bisa dipresentasikan juga. Ya. Sudah nyambung webinya, nanti tunggu gantian ya. Sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok 4 saya makan dulu. Presentasi kayak yang kemarin, Pak. Ya, kayak pertemuan sebelumnya. Presentasi yang kemarin kan, Pak. Iya, seperti sebelumnya, Mas. Anikes ini, Pak. Iya, ini guys. Bisa connect? Nah, itu sudah nggak pakai wifi, langsung ke kemarin. Cose itu kan bisa kemarin. Enggak dong. Baru login, Pak. Coba. Nah, sudah connect ini, Mas. Tinggal buka ke kanan. Ke tadi, PowerPoint-nya mana? Coba saya bantu. Nih. Nah. Nih. Presentasikan di perangkat. Nah, tunggu loading, Mas. Saya ulang coba. Ini bisa landscape mana? Mulai. Mana? Rotasi. Udah jalan tapi jaringannya apa? Kalau enggak gini ya nggak apa-apa. Kayaknya jaringannya oke, nggak apa-apa, gini aja. Nah. Oke, hati-hati kabel ya. Ya, Ted. Bentar ya. Yang lain, Mas.
Soalnya wifi itu terpengaruh, agak jauh itu ngaruhnya besar. Bentar ya. Ya, coba yang lain tolong diperhatikan. Temannya presentasi ya. Tolong diperhatikan. Yuk, fokus ke depan, Mas. Yuk, ke depan. Nah, tolong ya, diperhatikan temennya dulu. Yang kelompok 7 nanti bisa pakai PDF nggak apa-apa. Yuk, perhatikan dulu, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang prokes. Yang pertama, Visual Panel atau menggunakan flat indicator. Pada umumnya digunakan untuk mengproses bidang yang lebar dan kata. Kita memiliki nama bidang dengan nama dan nama berbeda terbagi menjadi dua, yaitu isopres mantan dari kanan dan isopres mantan dari kiri. Disebut dari kanan karena arah mata cahaya mengarah ke kanan dan disebut dari kiri karena arah mata cahaya mengarah ke kiri. Contoh pengerjaan dengan gas mata. Nah, mau buka link YouTube, coba diperhatikan. Proses, Mas. Ya. Karena perangkat kamu itu kerjanya 2 kali. Satu, menampilkan pada wifi, yang kedua, ngambil jaringan. Kapan? Ayo, tolong diperhatikan. Fokus, ayo. Yang lain diperhatikan ya. Ya, tapi tetap diperhatikan. Kalau nggak bisa videonya mungkin dibagi lain waktu aja, Mas, nggak apa-apa. Nanti kan di itu. Nah, nggak apa-apa. Berkendala jaringan. Baik, kembali ke presentasi lagi. Tadi ada video ya, cuman ada kendala teknis ya. Hanya. Yang kedua ada isopres untuk atau namanya educator. Isopres itu pada umumnya memiliki dot 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan 90 derajat. Jenis isopres ini jika dia dari sisi sudutnya ada yang memiliki sudut tunggal, single angle cutter, dan ada yang memiliki ganda, double angle cutter. Isopres di sini berfungsi untuk membuat alur yang memiliki sudut sesuai dengan sudut pisau yang digunakan. Untuk pengerjaan dengan tersebut, Ya. Yang ketiga adalah varian ekor burung sebelah kanan. Varian ekor burung pada umumnya memiliki sekitar 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kita dari sini menggunakan pengamatan alur untuk ekor burung yang sebelumnya dilakukan pembuatan alur yang lebih dahulu dengan pisau jari. Keempat adalah Yang lain tolong diperhatikan. pisau jari digunakan untuk membuat alur atau dan mengoper rangka untuk bintang yang hanya relatif kecil. Kita ini dilihat dari bentuk rangkainya ada 3 macam, tahu dari rangkai lurus, bertingkat dan tidur. Jika dilihat dari besar satu ini dan sebelah mata saya terdapat beberapa macam yang masing-masing memiliki ciri-ciri dan fungsi yang berbeda-beda. Yang kelima, isopres radius atau bentuk komilikator.
pisau tes radius digunakan untuk mengetes permukaan benda bentuk radius. Terdapat dua jenis pisau tes radius, yaitu pisau tes radius cekung yang digunakan untuk mengetes permukaan benda radius cekung dan pisau tes radius cekung yang digunakan untuk mengetes permukaan dan radius cekung. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang alat potong garis? Ada nggak yang mau tanya terkait dengan presentasi kelompok 4? Kalau nggak ada, saya coba tanya ke kalian. Pisau fresh radius cembung fungsinya tadi untuk apa? Yang dijelaskan Mas Abdullah, ada yang tahu? Cembung? Ada yang tahu? Ya, berbentuk cekung ya. Jadi pisau fresh cekung atau cembung itu fungsinya untuk membentuk profil ya, bisa radius itu atau muncul ya yang timbul maupun yang cekung tadi. Tapi intinya adalah membentuk profil cembung ataupun cekung. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Atau mau menanggapi? Saya persilahkan, ada? Tidak? Kalau tidak, kita beri aplaus semuanya ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada kelompok lain yang mau maju lagi? Saya persilakan. Kelompok 5 boleh? Yuk. Ayo, saya persilakan. Kelompok 1 mau maju setelah ini? Boleh. Ayo, nggak usah takut. Maju ya. Belum? Ya. Setelah kelompok 5, ada yang mau maju lagi? Dikonekkan dulu ke wirelessnya. Habis ini kelompok 2? Boleh. Kursinya saya rapikan dulu. Yang menampilkan di proyektor agak ke utara sedikit ya. Soalnya kalau jauh dari wifi biasanya putus. Ya. Ayo tolong tenang Mas. Ya, temannya mempersiapkan. Wifi-nya belum connect. Nah, saya nggak mau ada wifi dulu. Harus dikonekkan wifi dulu, Mas. Sebelum ya, tunggu bentar ya. Itu wifi-nya, Mas. Nah, ini guys. Sudah connect belum tadi, Mas? Tadi sudah connect, tapi Berarti belum ya? Belum terhubung ya? Udah connect ya? Nah, saya mode screen dulu. Coba Mas. Gini. Pakai yang ini. Ini apa ini? Pakai apa? Ayo ya. Ayo support nggak ya? apa pakai yang Android aja? Ada yang itu Android. Soalnya pakai iOS ya terlalu support. Benar.
Masih dengannya ya. Bentar. Ada yang itu Android yang lain lagi? Ada itu loh Mas, di aplikasinya itu ada pencerminan layar atau cache itu, screen cache. Ada nggak? Langsung connect tanpa aplikasi soalnya. Kalau enggak, kita harus pakai aplikasi. Ada nggak? Ada nggak? Mirror. Nah, pencerminan layar. Masuk nggak? Tapi terus ini loh. Silakan. Oke, yang lain tolong diperhatikan. Dilanjutkan dulu Mas. Oke. Nomor 5 ya. Presentasi silakan diperhatikan. Mungkin topiknya sama dengan kalian ataupun berbeda ya. Kalau beda kalian bisa mempelajarinya lebih detail. Ya, tanya lagi. Setelah ini, mau presentasi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan alat-alat potong fresh. Yang pertama, pisau fresh alur T, T-slot cutter. Pisau fresh alur T digunakan untuk mengefresh alur berbentuk T. Contoh, hasil pengefreshan alur T diantaranya digunakan pada alur T meja mesin fresh, scrap, bor, gerinda alat, eretan atas pada mesin bubut. Ayo, perhatikan lagi. Pisau fresh jari, end mill cutter. Pisau jari digunakan untuk membuat alur tembus atau bertingkat dan mengefresh rata untuk bidang yang lebarnya relatif kecil. Pisau fresh jenis ini jika dilihat dari bentuk tangkainya terdapat 3 macam, yaitu pisau jari, tangkai lurus, bertingkat, dan tirus. Pisau fresh radius atau bentuk from milling shooter. Pisau fresh radius digunakan untuk mengefresh permukaan bidang bentuk radius. Terdapat 2 jenis pisau fresh radius, yaitu pisau fresh radius cekung, convex from milling cutter, yang digunakan untuk pengefreshan permukaan bidang radius berbentuk cembung, dan pisau fresh radius cekung
radius cembung, convex from milling cutter yang digunakan untuk pengefresan permukaan bidang Ya, radius. tolong diperhatikan temannya baru presentasi ya. Selanjutnya pisau fresh roda gigi atau gear milling cutter. Pisau fresh roda gigi digunakan untuk pembuatan roda gigi. Pisau jenis ini ada dua macam, yaitu pisau fresh roda gigi untuk sistem modul milimeter dan DP diameter pitch. Pisau fresh muka, fresh mill cutter. Pisau fresh muka digunakan untuk mengefresh pada bidang permukaan rata dan luas atau lebar. Pisau fresh jenis ini pemasangan mata pisaunya insert tip diikatkan pada bodi dengan cara dilas atau Oke dibaut. Mas, diperhatikan Jenis Mas. mata pisau yang umum digunakan terbuat dari bahan karbit. Ya, Mas Marham, silakan. Pisau fresh jenis ini digunakan di tes di sekolah. Kira-kira tadi videonya kan sudah tahu? Nah, vertikal atau horizontal tadi? Mesin press horizontal. Yang tadi tuh Mas, kalau dari atas mesin press Vertikal. vertikal. Nah, itu jawabannya ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Kita beri aplaus kelompok 5. Ditutup, silakan tutup. Baik. Terima kasih kelompok 5 ya yang sudah mempresentasikan. Kemudian yang selanjutnya silakan download PDF ya. Dari Google Slide itu kalian download PDF. Nanti silakan di-upload di e-learning setelah di-download. Sesuai kelompoknya. Ya. Kirimnya sendiri-sendiri. Jadi tagihannya sendiri-sendiri. Tapi tetap mencantumkan kelompoknya. Ya, tetap mencantumkan kelompoknya. Sudah, untuk pengambilan nilai individu, silakan buka e-learning. Di situ ada soal phrase. Ya. Di situ ada soal phrase, silakan dibuka e-learning-nya. Sudah ketemu? Bentar, sudah ada itu soalnya, alat potong ya. Istirahatnya sebentar lagi ya. Istirahatnya sebentar lagi ya. Oke. Silakan di itu. Di buka e-learning-nya.
Oke, silakan dicoba dikerjakan. Oke, 25 soal. Ayo buka e-learning-nya, Mas. E-learning-nya tolong dibuka. Buka dulu e-learning-nya. Ayo, Mas Arya, tolong dibuka e-learning-nya. Iya, ini benar. Ya, silakan di atau ya, silakan ya. Dikerjakan. Pak. Ya, nanti di-download, dikirim ke e-learning. Ya, coba kerjakan dulu soalnya. Nanti saya buat per individu untuk tugasnya yang tadi diupload. Oke, sudah? Ayo coba dikerjakan dulu, Mas. Nanti kalau belum KKM bisa saya buatkan format untuk remedial. Soalnya 25. Dicoba dulu dikerjakan. Materinya ada di bahan ajar itu. Ya. Setelah ini selesai nanti PowerPoint yang saya presentasikan tadi saya upload ke e-learning sebagai referensi. Ya, silakan dicoba dikerjakan. Oke, 25 soal. Gimana? Sulit? Ada yang sulit, ada yang mudah ya? Mudah, tadi sudah presentasi kok. Di e-learning kita itu misalkan kalian disconnect ataupun pas jaringannya terputus, itu jangan khawatir. Nanti login bisa dilanjutkan lagi. Selama belum kalian submit. Kalau submit berarti sudah selesai. Dan jawabannya sudah terekam. Oke ya, masih boleh diskusi dengan teman sebangunnya, kan otomatis satu kelompok kan masih boleh.
Sudah ya? Sudah selesai? Kalau yang belum, nanti bisa dilanjutkan setelah istirahat. Ya. Ayo Mas Arya fokus ke pekerjaannya. Hei yang belum, kita lanjutkan setelah istirahat. Ya Pak. Tapi sebelum istirahat, saya selesaikan dulu pembelajaran hari ini ya. Silakan ditutup dulu elemennya. Dikembali nggak apa-apa, asalkan jangan di-submit dulu. Nanti kita setelah istirahat nggak masalah. Di close aja aplikasinya malah nggak apa-apa. Ya, ya, aman. Nanti melanjutkan itu. Jadi waktunya mengikuti ketika kalian login. Ya. Kita lanjutkan. Jadi, untuk alat potong tadi ya. Ya. Yang alat potong tadi, yang pertama endmill. Endmill kelebihannya apa Mas? Bisa menyayat samping ya secara dalam, itu bisa membuat kontur ya contohnya. Kalau tadi face mill atau pisau muka, kira-kira apa itu fungsinya? Fungsinya membuat permukaannya rata. Face berarti facing ya nanti ya, jadi rata. Nah kelebihannya lebih cepat tadi Mas Farhan menjelaskan. Nah kalau lebih cepat, otomatis disebabkan apa? Kira-kira? Karena lebar, Pak. Karena lebar, diameternya besar dibandingkan endmill. Nah, di bengkel kita, walaupun facing masih menggunakan endmill. Karena benda kerja yang kita kerjakan kebetulan tidak terlalu besar atau lebar. Mungkin di CNC, besok dengan Pastio, kalian bisa kenal dengan face mill. Karena di CNC kadang kita ada job yang mengerjakan benda yang lebar. Nah, hari ini kebetulan belum bisa menampilkan semua kelompok karena keterbatasan waktu. Ya, kita tadi sudah tampil, sudah bagus semuanya ya, sudah mengerjakan. Cuman yang perlu diperhatikan mungkin ketika temannya tampil itu tolong lebih diperhatikan lagi ya. Tidak semuanya tapi ada 1-2 ya. Perlu memperhatikan lebih. Ya. Karena ini latihan Mas, presentasi itu kita latihan. Latihan untuk belajar berbicara di depan. Ketika kita biasa mengerjakan secara textbook ya atau hanya tertulis, itu tentu kita akan sulit atau tidak terbiasa untuk presentasi. Nah, yang berikutnya lagi, kita akan mempelajari pemasangan alat potong pada mesin press. Tadi mesin press ada 2, vertikal dan horizontal. Nah, besok yang kita siapkan ya sama, e-learning. Jadi kalau ada yang lupa password, saya sekali lagi mengingatkan, bisa minta bantuan ke saya untuk meresetkan atau Pak Saryanto selaku wali kelas kalian. Ya Pak. Ya sudah, silakan merapikan tempat duduknya. Ya, tolong dirapikan tempat duduknya. Kembali ke meja masing-masing karena diskusi kita telah selesai. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah semua?
kembali ke tempatnya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terkait dengan alat potong? Tidak. Baik, kalau begitu saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.